Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat menjalani hari-hari Ramadan ini yang sudah memasuki puluhan kedua ya. Ya ini. Nah jadi biasanya ini memang banyak juga yang sudah mulai lemas. Tapi saya kira situasi politik nasional membuat kita semakin tambah bersemangat. Nah saya baru saja menerima sebuah rilis nih dari Anies. Anies ini Aliansi Nasional untuk Indonesia Sejahtera. Ini koordinatornya adalah Bung Laude Basir, itu koordinator presidiumnya yang memprotes pernyataan dari Ketua Umum PSI ya, Grace Natali yang mengaitkan kasus penganiayaan Ade Armando itu dengan Anies Baswedan. Relawan Anies Baswedan dalam hal ini ya. Dan kemudian yang menarik itu adalah statement dia yang mengaitkan juga bahwa aksi kemarin itu disusupi oleh kelompok-kelompok yang dia sebut ya selalu framingnya radikal, HTI dan FPI yang kemudian itu terafiliasi dengan Anies Baswedan. Nah, saya akan mendiskusikan ini dengan Bung Laude Basir, koordinator presidium dari relawan Anies. Assalamualaikum Bung Laude. Waalaikumsalam, Bang Herso, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga puasanya lancar. Ya, gimana ceritanya ini? Kok bisa kemudian relawan Anies dibawa-bawa dalam kasus penganiayaan Ade Armando kemarin? Ya, saya juga kaget tiba-tiba dapat link YouTube yang menyampaikan pendapat Grace lah ya. Terkait dengan penyerangan terhadap Ade Armando dan kemudian dikaitkan dengan relawan Anies, kemudian dikaitkan dengan FPI, HTI. Menurut saya itu ya terlalu loncat lah, terlalu loncat. Yang kedua logikanya itu melampaui. Yang berikutnya dasar pendapatnya itu sangat dangkal kan gitu ya, yang menjadikan dasar untuk mengemukakan pendapat itu sangat dangkal. Menurut saya ini kan sudah wilayahnya kepolisian. Ya, marilah kita bersabar menunggu hasil yang dilakukan oleh aparat kita. Mestinya begitu. Janganlah kita melontarkan lagi narasi-narasi yang memicu pembelahan bangsa ini. Ya, tantangan kohesivitas ini kan menjadi tantangan kita bersama. Ini tugas kita bersama, termasuk Mbak Grace yang cantik lah kan gitu ya. Tidak harus begitu. Mengeluarkan pendapat-pendapat ya. Dalam ilmu psikologi, radikalisme yang paling bahaya itu adalah radikalisme verbal. Ya, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh kekerasan verbal yang disampaikan oleh Mbak Grace ini juga sangat berbahaya buat bangsa ini. Ya, mestinya kita bisa menahan diri lah. Seperti apa sih persisnya ini ya pernyataan dari Grace Natali itu? Kalau bukan mahasiswa, lalu siapakah mereka? Beredar sebuah foto screenshot percakapan sebuah grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4. Salah satu anggota grup dengan wajah bukan mahasiswa, usianya saya perkirakan di atas 45 tahun, melaporkan kehadiran Ade Armando di aksi demo. Dan dia minta tolong agar informasi ini diteruskan ke masa aksi dengan tujuan agar masa menggeruduk Ade Armando. Jika benar pria ini adalah relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Saya menerima informasi bahwa sebagian penyusup itu diduga merupakan mantan anggota FPI dan HTI. Dua kelompok ini memang sering dikritik keras oleh Bang Ade karena kerap terlibat dengan aksi kekerasan dan radikalisme. Jika benar relawan Anies ternyata punya kaitan erat dengan ormas terlarang FPI dan HTI, ini masalah serius. Artinya, meskipun ormas FPI dan HTI sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang, aktor-aktornya masih aktif bergerak. Screen capture percakapan WA grup relawan Anies Apik kemarin bisa menjadi pertanda bahwa anggota-anggota dan simpatisan FPI serta HTI kini melebur di dalam relawan Anies. Ya, poinnya yang bisa saya tangkap itu bahwa demo kemarin ada penyusup. Penyusup itu adalah
mereka mantan anggota FPI, HTI. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa ada screen capture ya yang menyatakan tentang penyerangan Ade Armando, dan itu beliau didapatkan di grup relawan Anies, yaitu relawan Anies Apik 4 kan gitu ya. Dengan data capture itu lalu kemudian berpendapat bahwa para mantan FPI, HTI ini menyusup ke relawan Anies dan memperjuangkan hak-haknya secara politik melalui relawan Anies. Itu kan menurut saya hanya sangat dangkal lah seperti itu. Kalau kita lihat grup itu ya ada banyak kejanggalan lah ya. Satu yang kenapa saya sangat percaya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian tentang relawan Anies Apik itu sendiri. Saya sebagai koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang secara terang-terangan deklarasi mendukung Pak Anies pada tanggal 20 Oktober 2021. Selama berjalan belum terlalu mendengarlah nama itu. Mungkin karena belum deklarasi, jadi saya belum tahu bahwa ada relawan Anies yang namanya relawan Apik ya. Yang kedua, fotonya sendiri menurut saya juga itu janggal, semacam foto selfie lah kan gitu ya. Yang ketiga yang paling menarik harus kita lihat adalah di grupnya itu, kalau kita buka grup WA, biasanya yang muncul di bawah nama grup itu adalah nama-nama orang kalau kita punya teman di dalam grup itu. Nah, saya lihat yang punya foto ini tidak muncul itu nama teman. Artinya di dalam grup itu dia tidak punya pertemanan. Turunan dari itu adalah sangat boleh jadi grup ini baru dibuat setelah kejadian. Satu. Kedua, orang ini bergabung ke dalam grup itu hanya melalui tautan grup yang mungkin disebar secara bebas, ya, sehingga sangat boleh jadi ya dia bisa relawan Anies, dia bisa juga bukan kan gitu ya. Yang ini orang grup bebas namanya, kita bisa masuk kan gitu ya, dengan maksud hanya untuk maksud menyebar foto itu ke dalam grup kan gitu ya. Sehingga saya sendiri meragukan, bisa jadi yang menyebar foto ke dalam grup ini juga punya niatan untuk memframing, menjelekkan nama relawan Anies, ya, yang benar-benar relawan Anies. Nah, dengan model yang seperti tadi, grupnya saja masih kita pertanyakan, nama relawannya masih kita pertanyakan, kan gitu, belum tuntas. Ini yang kemudian dirujuk oleh Mbak Grace kan seperti itu. Artinya dasarnya saja sudah debatable, apalagi kemudian pendapat yang merujuk pada dasar yang debatable itu. Nah, kemudian dibumbuhi lagi dengan kata-kata yang bombastis, radikalisme kan gitu ya. Nah, ini kan sudah loncatan ketiga yang menurut saya Mbak Grace sangat berbahaya. Kan gitu ya. Logika-logika dia iya, sudah memframing, logikanya itu sudah menjurus ke sana. Dan sudahilah, logika-logika yang seperti ini jelas tidak bagus buat bangsa ini. Kalau kita cintai bangsa ini, kita mengharapkan persatuan, kesatuan bangsa ini, tidak begini cara mengkonstruksi pendapat dan berpendapat kan gitu ya. Harus yang benarlah, mendingan lebih baik diam, ya, kita percayakan pada aparat kita. Jangan pendapat kita kemudian bukan mengobati luka, tetapi malah membuat luka itu menjadi lebih besar. Nah, ini soal karena dikait-kaitkan dengan HTI, dengan FPI dan sebagainya. Ini kan orang memang kemudian gampang sekali memframing bahwa memang Anies itu bagian dari Islam radikal, dan ini saya kira framing yang bukan hanya framing, saya kira stigma yang terus melekat pada Anies sampai sekarang ya. Siap. Jadi begini Bang, sebelum Pilkada DKI kan kita juga tahulah kan gitu ya, banyak isu ya. Pak Anies ini diisukan misalkan akan menjadikan Jakarta seperti Syria kan gitu ya. Sekarang kita lihat ya, damai, tentram kan gitu ya, hubungan antar umat beragama, antar kelompok, antar suku di Jakarta seperti apa?
Pak Anies memberikan perlindungan, memberikan bantuan terhadap seluruh umat, ya, terhadap seluruh komponen, termasuk Mbak Grace pun dengan nyaman, tentram, tenang hidup di Jakarta. Itu peran siapa? Kedamaian itu diberikan oleh siapa? Ya, tentu oleh aparat-aparat di Jakarta, tetapi pimpinan Jakarta adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi framing-framing itu selalu dilontarkan. Mungkin abang juga tahulah kan gitu ya. Saya pun pernah di framing karena foto dengan mudah kemudian bilang ya pendukung deklarator Anies Rashid Baswedan, pendukung FPI, pendukung HTI, ya masih sangat jelas itu kalau dibuka di channelnya mereka lah kan gitu ya. Padahal kan ya track record saya bisa dilihat lah kan gitu. Saya ingin berhadapan langsung sebenarnya untuk saling membongkar siapa kita kan gitu ya. Jangan begitu dengan mudah kita menuduh orang kan gitu ya. Hari ini mereka sedikit-sedikit menuduh Mas Anies radikal kan gitu ya, dekat dengan kelompok ekstremis kan gitu ya. Janganlah kan gitu ya. Kita juga kan orang yang punya hati, kita juga orang yang punya nurani kan gitu ya. Kalau begituin kan tidak nerima juga, sakit juga. Marilah kita duduk bareng kan gitu bahwa tentang kekerasan, radikalisme, terorisme itu adalah musuh kita bersama kan gitu ya. Jadi kemudian karena ini musuh kita bersama, janganlah kita melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, narasi-narasi yang kemudian sangat bombastis, kembali memecah perpecahan antar kelompok di bangsa ini, antar anak bangsa ini. Kalau kita lihat track record-nya, kelihatannya memang PSI itu menjadikan Anies itu sebagai semacam musuh terbesarnya gitu ya. Karena kalau dari lihat statement termasuk apa yang dilakukan oleh Giring Ganesa sekarang ketua umum PSI kan seperti itu gitu. Juga begitu halnya juga di DPR fraksi PSI itu. Ya, bagi saya sih wajar dan tidak jadi masalah menjadikan Mas Anies sebagai musuh besar. Wajar saja dalam dunia demokrasi. Tapi kemudian musuh besar kan bukan musuh besar dalam pertemanan, hubungan antar anak bangsa, tetapi karena musuh besar dalam pilihan politik. Pilihan politik itu kemudian harus dibangun di atas pertimbangan-pertimbangan atau narasi-narasi yang objektif, yang rasional, basisnya kemudian ada data kan gitu. Pendapat misalkan saya pernah sampaikan ketika tidak suka dengan Mas Anies itu ketidaksukaan yang diungkap di publik adalah ketidaksukaan karena beliau seorang pejabat publik. Ya kebijakannya kan gitu ya. Ketika Mas Anies dibilang pembohong misalkan harus ada data yang mendukung narasi itu. Bagaimana mereka membombardir misalkan tentang Formula E? Sekarang Formula E sirkuitnya sudah 100% jadi kan gitu ya. Ya jadi saya ingin mengajak bahwa kalau kemudian kita berbeda politik, sampaikanlah pendapat-pendapat itu secara rasional, secara objektif, ada basis data kan gitu. Basis data kan bisa kita lihat track record juga kan gitu kita ungkap. Mestinya begitu, bukan dengan narasi sepotong-sepotong, dengan memframing, dengan mengambil dengan metode cocologi lah kan gitu ya. Contoh seperti ini tadi hanya dengan grup, padahal menurut saya orang yang posting fotonya itu bisa jadi tidak hanya dia posting di grup relawan Anies Apik 4. Bisa jadi dia foto di grup lain juga, dia posting di grup lain juga. Dia itu bisa bebas. Katakanlah nama grupnya grup Jakarta 2 kan gitu. Atau grup warga Jakarta. Lalu kemudian kita capture grup itu lalu kita sampaikan warga Jakarta menyusupi. Ini kan sangat dangkal kan gitu ya. Oke, memang betul. Saya juga mendapatkan foto-foto itu di banyak grup-grup lain dan itu bukan saya bisa garansi bahwa itu bukan grup pendukung Anies gitu. Jadi artinya itu contoh real, Bang. Ya. Bukan spesifik Anies. Nah, ke depan seperti apa nih Anda harapkan? Bagaimanapun juga kan Anda sebagai koordinator dari relawan gitu ya, hal-hal semacam ini, ekses semacam ini tidak bisa terhindarkan akan muncul. Betul. Ya saya sih lebih mengajak para pendukung
tokoh-tokoh bangsa yang hari ini punya nama, punya potensi untuk muncul sebagai pimpinan bangsa ini. Mari kita mengembangkan politik yang rasional, ya. Mari kita mengembangkan politik yang positif, ya, yang adem kan gitu ya. Siapapun kita, apapun pilihan kita, bahwa kita adalah anak bangsa Indonesia. Besarnya bangsa Indonesia ke depan adalah bagaimana kita saling bahu-membahu kan gitu. Pilihan-pilihan kita berbeda karena politik tidak harus membuat kita terpecah belah, lalu kemudian mengkonstruksi narasi-narasi yang satu sama lain tidak enak kan gitu kita terimanya kan gitu ya. Sehingga supaya nyaman kita terima bagaimana? Marilah kita ungkapkan pendapat yang basisnya selalu berbasis data. Ya, ungkapan kita, pendapat kita, narasi kita mari kita kembangkan dengan rasional, dengan objektif dan berimbang. Itu yang saya harapkan kepada para seluruh pendukung relawan kan gitu. Baik itu yang mendukung Mas Anies pun yang teman-teman yang tidak mendukung Mas Anies seperti Mbak Grace lah gitu ya. Hentikan mengungkapkan narasi yang kemudian memecah bangsa ini. Kalaulah kemudian kita sama-sama mengutuk kekerasan, sama-sama kita mengutuk radikalisme, tidak hanya itu, ya tindakan itu, tetapi ada yang bahaya, ada yang saya istilahkan dengan kekerasan verbal. Ya, omongan kita itu jauh lebih bahaya daripada kekerasan fisik. Secara psikologis mengungkapkan seperti itu karena itu akan merusak orang yang mendengarkannya. Nah, selain surat protes, apakah ada upaya untuk coba menemui, berdialog, atau bahkan mengambil langkah hukum gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Grace Natali? Langkah hukum nampaknya enggak, karena saya lihat juga apa yang disampaikan oleh Mbak Grace kan, ya saya melihat ini hanya bertujuan untuk memframing saja kan gitu ya. Memframing dari narasinya itu terbaca oleh saya. Mohon maaf kalau saya salah, ya beliau ingin menyampaikan bahwa di demo kemarin ada penyusup yang mendukung kekerasan, pengeroyokan, dan itu mereka adalah orang-orang yang terafiliasi dengan relawan Anies kan gitu ya. Ini kan sangat tidak berdasar lah dan tidak bagus menurut saya untuk demokrasi Indonesia ke depan, untuk persatuan bangsa Indonesia. Kita hentikanlah narasi-narasi yang memecah seperti ini. Oke, tapi kalau kita lihat ini kelihatannya memang tidak lepas dari kontestasi tahun 2024 gitu ya. Yang selalu yang dibangunkan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara radikal gitu kalau Anies Baswedan terpilih sebagai Presiden RI dan kemudian dikaitkan itu kepada FPI dan HTI, dan saya kira ini juga hal yang tidak fair ya terhadap bukan hanya terhadap Anies tapi terhadap FPI dan HTI juga. Ya begitulah Bang, ya mereka kontestasi pemilu mestinya adalah kontestasi ide dan gagasan ya. Maka marilah kita beradu tentang program kerja, tentang harapan kita Indonesia ke depan, tentang bagaimana cara-cara merealisasikan harapan itu, dan tentang siapa orang yang punya kompetensi merealisasikan harapan itu. Jadi yang harus kita bedah itu, marilah kita hadirkan anak-anak bangsa yang hari ini punya potensi untuk memimpin bangsa ini, kita bedah track record mereka, kita bikin list daftar ya yang paling menonjol dari semua kriteria yang kita tetapkan. Mari kita tetapkan kriteria secara bersama, lalu kemudian kita list juga bagaimana harapan kita tentang Indonesia ke depan. Baru kemudian kita coba sandingkan antara sosoknya dengan harapan itu. Sehingga yang kita pilih adalah yang paling potensinya tertinggi, ya terbaik lah seperti itu. Ini yang saya ingin ajak kepada Mbak Grace dan teman-temannya kan gitu. Mari kita berdiskusi secara terbuka. Mari calon-calon kita hadirkan di depan para pakar, para masyarakat, tokoh-tokoh untuk menguji fit and proper test mereka. Mari kita para pendukung untuk saling beradu ide dan gagasan kan gitu ya. Bukan dengan cara memframing, menjelekkan seseorang hanya dengan mengkait-kaitkan seperti ini. Baik, terima kasih Bung Laude Basir, Koordinator Presidium Terima kasih. Anies, Aliansi Nasional
untuk Indonesia sejahtera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.